Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fa'fu anhum wastaghfir lahum syawirhum fil amr. Musyawarah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau memutuskan perkara itu kecuali beliau memutuskannya dengan forum musyawarah. Apabila musyawarah ini dijalankan, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat dan kebaikan-kebaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala pengen menurunkan azab, bencana, kalau di satu kampung, di satu tempat itu ada musyawarah, di satu program itu ada musyawarah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunda atau akan pindahkan ke tempat yang lain. Musyawarah ini penting. Dengan adanya musyawarah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan burung hudhud, maka satu negara namanya negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Balqis ini bisa masuk Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat musyawarahnya Nabi Sulaiman dengan burung hudhud alaihi salam. Dengan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan burung hudhud. Musyawarah ini sangat penting. Contohnya juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ini ketika memenangkan perang Badar, orang-orang kafir dari pasukan Badar itu diputuskan oleh Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab untuk semuanya disembelih, dihukum mati. Tapi karena ada musyawarah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasukan kafir ini dijadikan oleh Abu Bakar dengan Rasulullah SAW sebagai gantinya hukuman mereka, supaya mengajar masing-masing satu mereka 10 dari anak orang-orang Islam. Musyawarah ini penting, tanamkan dalam diri kita akan kepentingan musyawarah. Kalau musyawarah keluarga, di dalam satu keluarga ada musyawarah, Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan-keberkahan dalam keluarga itu. Dalam program sekolah ada musyawarah, maka sekolah itu Allah turunkan keberkahan-keberkahan. Di kampung itu ada musyawarah, maka di kampung itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan keberkahan-keberkahan. Musyawarah ini ada tata tertibnya. Tata tertib musyawarah yang pertama, musyawarah dipimpin oleh seorang amir musyawarah. Amir musyawarah wajib ditaati oleh peserta musyawarah selagi keputusan amir musyawarah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang sudah menjadi keputusan amir musyawarah, maka peserta musyawarah siap sami'na wa ata'na atas keputusan amir musyawarah. Musyawarah yang dipimpin oleh seorang amir inilah musyawarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Kalau musyawarah itu banyak, maka rapat-rapat duduk. Kalau musyawarah itu orang sedikit, maka duduknya melingkar. Kemudian musyawarah dibuka dengan doa ilham. Allahumma alhimna marasyida umurina wa aizna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kemudian musyawarah dimulai dengan karbuzari amal atau laporan amal program yang sudah kita buat beberapa hari yang sudah lewat. Kalau misalkan seminggu sekali musyawarah, maka laporan kerja dalam seminggu itu. Kalau sebulan sekali baru musyawarah, berarti laporan kerja selama sebulan itu dilaporkan di dalam forum musyawarah. Kemudian musyawarah dilanjutkan dengan usulan-usulan. Kalau usulan kita diterima, maka kita banyak-banyak istighfar, mungkin dalam usulan kita membawa mudarat. Kalau usulan kita ditolak, maka alhamdulillah, karena kita sudah memberi usulan terbaik dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan kebaikan-kebaikan dalam usulan kita. Maka inilah bedanya antara musyawarah orang dunia dengan musyawarah orang agama. Tidak ambisi supaya usulan kita diterima,
karena kita tidak tahu mudarat dan manfaat dari usulan kita itu. Inilah seperti musyawarah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, memberi usulan-usulan terbaik di dalam musyawarah, memberi pikir-pikir terbaik dalam musyawarah. Karena pikir usulan terbaik ini adalah sifatnya para sahabat radhiyallahu anhum, sifatnya para nabi alaihi salatu wassalam ajmain. Dalam satu kisah di zaman umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang abid. Abid ini melapor dengan Nabi Musa, "Wahai Musa, aku ini termasuk ahli sorga atau ahli neraka." Karena Nabi Musa alaihissalam naik ke Gunung Tursina untuk berbicara melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun lagi mengatakan kalau abid ini ahli neraka. Sampai 3 kali dikatakan abid ini ahli neraka, maka abid ini ngomong, kalau memang begitu, kalau memang saya sudah ditetapkan ahli neraka, maka jadikan badan saya sebesar pintu neraka supaya tidak ada orang lain lagi masuk neraka kecuali saya. Sebab adanya pikir-pikir yang baik terhadap orang lain, terhadap umat, maka bisa merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia ahli neraka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surga. Begitu juga dengan kita, harapannya kalau memberi usulan-usulan terbaik, Allah robah sikap kita, Allah robah hati kita, Allah robah amalan kita lebih baik lagi. Kemudian apabila teman mengusulkan, maka jangan dibantah. Usulan sebatas usulan saja. Yang memutuskan usulan diterima atau tidak amir musyawarah. Kemudian musyawarah ditutup dengan doa kafaratul majlis supaya mendapatkan keberkahan, dan musyawarah tidak dihitung musyawarah yang lalai seperti musyawarah kebanyakan ahli dunia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah mungkin sedikit adab-adab dan tata cara musyawarah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.